Selamat sore cucu-cucuku ya, kita ketemu lagi dan ini adalah awal permulaan ya untuk bisa belajar bersama-sama. Kita akan berangkat dari sudut pandang tertentu atau dari pintu tertentu untuk melihat dunia yang begitu luas. Nah, pintu mana yang akan kita lewati? Untuk menjadi landasan kita berpikir, kemudian landasan kita melihat dan lain sebagainya, maka kalian harus pahami tentang kebenaran sejati. Kenapa kakek menyebut kebenaran sejati? Karena kebenaran ini tidak bisa dibantah. Jadi kebenaran sejati itu adalah realita. Jadi realitasnya seperti itu. Jadi kalian mengerti ya seperti itu, kalian tidak mengerti ya seperti itu, kalian percaya ya seperti itu, kalian tidak percaya ya seperti itu. Itulah yang disebut dengan realitas atau kebenaran sejati. Sama seperti matahari yang terbit dari timur. Kalian percaya matahari akan terbit dari timur, kalian tidak percaya matahari juga akan terbit dari timur. Kalian senang matahari juga akan terbit dari timur, kalian tidak senang matahari juga terbit dari timur. Jadi tidak ada hubungannya antara matahari terbit sama persoalan diri kalian ya. Itulah kebenaran sejati, terlepas dari perdebatan kenapa disebut timur. Jadi kalau buah semangka itu ya seperti itu. Jadi Anda tidak bisa berandai-andai punya gagasan lain bahwa semangka itu kenapa tidak kecil-kecil. Ya realitasnya ya seperti itu gitu. Nah, itulah realita ya. Jadi kita akan berangkat dari pintu yang satu ini ya. Kebenaran sejati ini ya. Kebenaran sejati yang pertama yang akan kakek sampaikan adalah kebenaran bahwa hidup itu susah. Nah, saya yakin kalian semua tidak setuju dengan itu. Dan bukan hanya kalian, hampir semua orang tidak setuju kalau hidup itu realitanya susah. Nah, kenapa pikiran selalu menolak realitas ini, cucuku? Karena dasar pikiran kita adalah tidak mau hidup susah. Ayo, di antara kalian siapa yang memilih susah dari hidup susah atau tidak susah? Pasti semuanya tidak suka dengan susah. Nah, kecenderungan pikiran yang tidak menyukai hidup susah inilah yang membuat kita mati-matian menolak bahwa realitas hidup itu susah. Sehingga kalau kakek menyatakan realitas hidup itu susah, bukan hanya mati-matian menyangkal dan menolak, bahkan bisa dibilang, oh kakek tidak benar. Kira-kira seperti itu. Kenapa? Karena pasti ada yang berpandangan kita bisa mencapai kebahagiaan, kita bisa mencari kenikmatan-kenikmatan yang menyenangkan dan lain sebagainya. Sehingga hidup susah sebagai realitas akan tertimbun. Kenapa? Karena pada dasarnya manusia itu lari dari hidup susah menuju hidup yang menyenangkan. Nah, itu juga gambaran pola hidup. Pikiran-pikiran seperti itu bukan serta-merta muncul sekarang, tapi pikiran itu muncul sejak kita, kamu dan kakek dan semua orang muncul sejak bayi, sejak kecil. Misalnya kita lihat bayi, kalau tidak nyaman dia akan nangis, perutnya lapar, nangis. Kemudian setelah diberi makanan, tidur. Saat kita kecil sama saja ya, yang kita cari kesenangan-kesenangan.
Tidak ada yang suka dengan ketidaksenangan. Tidak ada yang suka dengan hidup susah. Nah, pikiran-pikiran yang menolak susah, menolak hidup sengsara, menolak ketidaknyamanan, itu tertimbun dari kecil sampai kalian dewasa. Bayangkan bagaimana kita ibaratnya bisa mencuci pikiran-pikiran seperti itu. Ya memang susah. Maka realitas yang kakek tawarkan ini akan mati-matian dibantah dan akan ditolak dengan serta-merta. Tidak perlu berpikir panjang bahkan cucuku. Jadi idealnya hidup itu menyenangkan. Itu ideal, tapi yang kakek maksud adalah realitas, kebenaran yang sejati. Bahwa hidup itu memang susah. Tapi sekuat kakek menjelaskan kepada kalian, dengan kuat juga kalian akan mencoba menyangkalnya bahwa hidup itu tidak benar-benar susah. Ya itulah ulah pikiran cucuku. Pikiran yang bermain-main di pikiran kalian itulah yang membangun konsep itu dari kalian kecil hingga kalian dewasa. Ya, jadi pikiran kita itu membangun benteng seolah-olah agar kita tidak hidup susah. Karena menurut si pikiran, kalau hidup kita susah, yang susah itu ya pikiran sendiri. Makanya dia tidak mau. Ya, saat kita tidak melakukan apa-apa, ya, kalau kita bekerja berarti pikiran kita ada di pekerjaan. Kita melakukan kegiatan, pikiran kita ada di sana. Nah, saat kita tidak sedang melakukan apa-apa, pikiran itu tidak bisa diam, cucuku. Dia akan lari ke sana kemari, ke sana kemari. Seolah-olah terlalu banyak yang dipikirkan oleh pikiran kita. Apakah kalian pernah mengalami hal seperti itu? Dan apakah kalian pernah mencoba menyelidikinya? Nah, kakek pernah. Pikiran, ya, saat kita tidak melakukan kegiatan, pikiran itu lari ke sana kemari seolah-olah seperti kuda liar. Tapi yang kakek lihat, yang dipikirkan itu cuma dua. Ya, memang ada banyak pikiran, tapi kalau kakek peras, ya paling lebih dominan itu ya dua hal itu. Yang pertama, dia itu merancang, ya, merancang bagaimana caranya biar bisa hidup menyenangkan. Jadi aku akan membuat ini, akan membuat itu, akan pergi ke sana, akan pergi ke situ, agar senang, agar bisa hidup menyenangkan, akan bisnis ini, bisnis itu, akan dan lain sebagainya. Tujuannya biar kita bisa hidup lebih senang, ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apabila tidak punya gagasan-gagasan seperti itu, maka muncullah yang kedua. Yang kedua itu apa? Perasaan khawatir, takut. Khawatir nanti kalau begini akan terjadi begitu, kalau nanti begini. Nah, kekhawatiran-kekhawatiran ini adalah wujud yang kedua tadi, yaitu takut hidup susah. Jadi kalau disederhanakan, pikiran hanya memikirkan lebih banyak ya dua hal tadi. Bagaimana caranya hidup senang dan bagaimana caranya agar tidak susah atau takut kalau susah. Nah, kalau diperas lagi menjadi satu, apa? Lari dari apa yang disebut tidak senang. Jadi pikiran selalu berpikir bagaimana caranya hidup senang, bagaimana agar tidak susah. Dari kenapa punya pola seperti itu? Karena ada ketakutan, dia takut hidup susah. Nah, gimana? Apakah kalian sudah sedikit memahami itu? Kenapa kalian mencoba menyangkalnya?
nanti kita sambung di beberapa bahasan-bahasan berikutnya dalam pelajaran-pelajaran kita akan terus mengulik tentang hidup susah ini. Sementara biar tidak terlalu banyak, itu saja yang kakek sampaikan, kenapa pikiran kalian itu selalu menolak konsep bahwa hidup itu susah. Nah, sekarang kita akan mencoba memahami bahwa hidup itu susah sebagai suatu kebenaran, bukan sekedar konsep dan gagasan. Cucuku, manusia itu saat lahir itu menyakitkan. Ya, kalian semua paham apakah nonton di TV atau melihat tetangga yang melahirkan atau bahkan sudah punya anak memahami itu. Kemudian setelah lahir kalian juga bisa melihat sekeliling kalian manusia itu menua, ya, sakit-sakitan dan akhirnya mati. Untuk mewujudkan keinginan kita melakukan perjuangan yang sangat serius. Setelah kita mendapatkannya, kita hanya sebentar menikmatinya. Sama seperti kalian, beberapa di antara kalian yang bekerja, kalian bekerja selama 1 bulan, kalian mendapatkan gaji di akhir bulan. Nah, tentu saja ada kesenangan saat menerima gaji. Apakah kalian lupa bahwa gaji yang kalian terima adalah buah dari apa yang kalian kerjakan selama 1 bulan? Nah, bagi para petani, dia akan senang hati memanen tanamannya. Tapi bukankah mereka kerja keras selama 3 bulan untuk merawat tanaman, mulai dari menanam sampai merawat tanaman di sawah? Itu kalau berhasil, ada hama, ada hujan terlalu banyak, banjir, ada angin dan lain sebagainya. Nah, marilah kita berpikir lebih kritis lagi tentang semua kejadian-kejadian itu, ya. Nah, apalagi kita punya perasaan-perasaan, kita menginginkan sesuatu tidak terpenuhi, kecewa, jengkel dan lain sebagainya. Kita bertemu orang yang tidak kita sukai, tidak senang, tidak nyaman. Kita berpisah dengan orang yang kita cintai, sungguh sangat menyedihkan. Beberapa orang bahkan meratapinya. Itulah gambaran-gambaran hidup. Hubungan-hubungan kita sebagai makhluk sosial, tentunya kita bertemu teman, saudara dan lain sebagainya, itu juga lebih rumit lagi, lebih kompleks. Sungguh menyenangkan menjadi orang baik, tapi menjadi baik sangat susah sekali. Kita harus sering menahan perasaan. Kita tidak boleh melakukan ini, berbicara seperti itu. Kenapa? Agar tidak menyinggung perasaan orang. Karena saat kita menyinggung perasaan orang, maka kita sudah tidak menjadi baik lagi. Itu adalah kondisi-kondisi perasaan, cucuku. Kalau kita lihat badan ini, ya, badan semua ini, kaki, tangan, kepala, perut, semuanya ini, ya, ini adalah gudangnya penyakit, cucuku. Terlalu panas sakit, terlalu dingin sakit, ada sakit yang kurang nyaman, ada sakit yang benar-benar sakit. Kita duduk seperti ini, kalau kakek itu duduk bersila seperti ini, kalau lama sedikit
Iya semutan. Kalian yang jarang duduk bersila pasti sakit, ya kan? Nah, setiap 5 menit harus rubah duduk. Kalau tidak sakit. Dalam posisi tertentu, kalau kita duduk pun ya harus dirubah, nanti kakinya sakit. Ya. Mata bisa sakit mata, telinga sakit telinga, gigi, kalau sakit gigi sudah tidak bisa tidur, ya. Jadi semua tubuh ini adalah gudangnya penyakit. Apakah tidak ada kesenangan dalam hidup? Ada. Setelah kita berjuang keras, kita mendapatkan kesenangan. Tapi secara garis besarnya, kalau kita total lebih banyak tidak menyenangkannya. Seperti orang di Bali misalnya mengajarkan bahwa hidup itu realitasnya suka, duka, lara, pati. Jadi ada suka, tapi duka juga ada. Kalau kalian bisa menyeimbangkan suka dan duka ini sudah luar biasa sukses menurut kakek. Terus ada lagi lara, sakit, ya. Ini di luar dua ini kan berarti masih ada sakit ini. Ikut siapa? Ayo. Terus kematian yang memilukan. Jadi ya hidup menyenangkan itu hanya ide-ide lebih banyak. Bisa kita realitanya kita nikmati, tapi tidak banyak dibandingkan penderitaannya. Ada seorang maha guru yang menceritakan bahwa hidup itu penderitaan. Ada guru lagi yang menceritakan bahwa sejatinya hidup itu merugi. Ada yang menyatakan bahwa hidup itu sebuah kesengsaraan dan lain sebagainya. Apakah semua di antara mereka itu menawarkan pandangan-pandangan pesimistis bagi kalian yang sedang mengejar-ngejar kebahagiaan? Ya, itu pesimistis. Tapi jujurku, mereka adalah para guru dan maha guru yang sudah melihat kebenaran yang sejati. Jadi kalau kalian masih tetap tidak setuju dengan pandangan hidup itu susah, maka selidikilah lagi, baru kalian bisa menyatakan pendapat kalian, bukan hanya sekedar penyangkalan dangkal. Jadi dari sinilah kita akan melewati, atau dari pintu inilah kita akan keluar mengamati dunia ini. Dari melihat hidup adalah penderitaan, hidup adalah kesusahan, inilah kita akan membuka tabir-tabir pengetahuan yang ada. Nanti kalian akan tahu apa itu kebahagiaan, dan kita akan mulai dari pintu ini untuk melihat dunia lebih luas. Begitu saja cucuku, dan marilah kita lanjut dengan diskusi kita. Terima kasih.